السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Kita masih sedang membahas tentang metode Katminpas yang berkaitan dengan penelusuran bakat, minat dan passion. Dan kita pun perlahan-lahan mempelajari ini. Kenapa? Karena kita ingin menguasainya dengan baik. Jadi kita membayangkan bahwa kita itu sedang menyiapkan generasi yang hebat. Kita sedang membayangkan ini loh, anak-anak ini 15 tahun yang akan datang akan jadi orang-orang hebat. Kita tidak mungkin dengan cara-cara yang biasa ingin melahirkan orang luar biasa. Tidak mungkin. Melahirkan orang luar biasa itu dengan upaya, dengan effort yang betul-betul luar biasa. Di mana kalau cara-cara yang biasa kita mendidik, mengasuh, ya sudah seperti biasanya. Tidak usah dicari bakatnya, tidak usah dicari minatnya, tidak usah dicari passionnya. Jalan aja, jalan. Akibatnya apa? Anak-anak itu akan tergulung oleh AI. Bayangkan, kita hari ini saja sudah terancam oleh AI. Sehingga orang berpikir itu sudah tergantikan oleh mesin. Berikutnya nanti di mana-mana orang bekerja pakai mesin. Kita bisa membayangkan kayak apa. Kalau kita berada di daerah Taiwan, di Hong Kong sana, itu sudah ada mesin seperti robot. Orang menamakannya dengan CNC itu. Itu beli itu satu, mengerjakan macam-macam bisa. Tinggal setel, format, program, selesai. Maka dia akan bekerja sesuai dengan aturan kita. Tak. Dia akan bekerja menggantikan kita. Kitanya pergi ke tempat lain, mesin itu terus bekerja. Bayangkan. Jadi kalau ada di antara kita orang-orang yang meremehkan ini, maka orang itu picik, tidak mengerti pendidikan. Karena orang yang mengerti pendidikan, luas pandangannya, memandang ini generasi yang akan datang itu bukan generasi saya. Generasi yang baru. Generasi yang berhadapan dengan keadaan yang bukan keadaan saya. Menghadapi zaman yang zaman itu bukan zamannya saya. Kita harus membayangkan seperti itu. Anak-anak kita itu sedang kita siapkan buat menghadapi suatu keadaan yang bukan keadaan hari ini. Menghadapi situasi dan kondisi bukan situasi dan kondisi hari ini. Tapi perubahan yang dahsyat. Antum bayangkan. Dengan adanya AI saja 18 juta jenis pekerjaan roboh. Orang yang tidak bisa menggunakan AI
tidak bisa menunggangi AI, maka artinya dia akan digulung oleh AI. Jadi seperti dulu itu orang yang hanya bisa menggunakan alat-alat tradisional digulung oleh mesin-mesin. Kita bayangkan bagaimana kantor pos, warnet digulung semuanya oleh internet. Itu kita alami semuanya. Dan hari ini kita melihat banyak hal yang berjatuhan. Orang mencari pekerjaan kalau sekedar bisa komputer saja, biasa saja itu. Orang hari ini tertuntut bisa AI. Nah, oleh karena itu kita ini harus menyiapkan generasi hebat, bukan generasi biasa saja. Sehingga pikiran kita itu jangan picik, jangan berpikir saya untuk saya, cucu saya siapkan, anak saya siapkan seperti saya. Oh, tidak bisa kawan. Orang seperti kamu di zaman ini sudah ketinggalan zaman. Kamu itu sudah dianggap gaptek. Kamu harus menyiapkan manusia yang siap untuk berkembang, untuk maju, untuk jadi manusia hebat di zamannya. Oleh karena itu, saya pun pelan-pelan, tidak terburu-buru supaya kita betul-betul terampil menyiapkan ini. Di mana pada waktu yang lalu kita telah mempelajari tentang metode penelusurannya. Bagaimana menelusuri bakat, menelusuri minat, menelusuri passion. Untuk bakat kita lakukan tes bakat. Di mana tes bakat itu adalah kita menguji keterampilan dan kecermatan. Jadi anak itu dari kecil sudah kelihatan. Dia terampil apa? Coba perhatikan bagaimana tangannya bekerja, bagaimana kakinya bekerja, bagaimana matanya bekerja, lidahnya bekerja, telinganya bekerja, otot-ototnya, syaraf-syarafnya bekerja. Perhatikan semua. Akan terlihat nanti. Mana yang terampil itu yang berbakat. Ini anak ini matanya ini kelihatannya ini. Anak yang ini, ini tangannya ini luar biasa. Cari, bakat itu harus dicari. Di mana indikator tampilan bahwa seorang anak itu berbakat, anak itu terlihat terampil dalam hal tertentu, cekatan dalam hal tertentu, memukau dalam melakukan hal tertentu. Itu bakat. Kemudian bagaimana dengan minat? Kita lakukan tes minat. Bagaimana tes minat itu? Uji tertarik atau tidak anak ini, berhasrat atau tidak untuk melakukan ini. Kita tawarkan ini, kita tawarkan ini, kita hadapkan ini, ikutkan kepada kegiatan ini dan sebagainya. Kita baca anak ini bersemangat atau tidak, berhasrat atau tidak, tertarik atau tidak. Begitu anak itu tertarik, berselera dan berhasrat, itulah minat dia. Orang kalau belajar atau bekerja dengan minat itu akan bersemangat, termotivasi oleh minatnya. Tapi orang kalau belajar tanpa minat, bekerja tanpa minat, itu hasilnya lemah. Kemudian berikutnya adalah passion. Kita lakukan tes passion. Bagaimana caranya tes passion? Uji pembebanan dan pembosanan. Jadi anak ini kelihatan berminat dalam hal apa? Maka bebani dengan beban yang berlebih. Kalau ternyata dia kuat, dia terus bersemangat, ini passion dia ini. Tapi kalau dia tobat, dia bilang enggak. Ini bukan passion dia. Karena orang yang melakukan sesuatu karena passion itu tidak gampang bosan. Tidak merasa terbebani dengan sesuatu yang dia sukai, yang dia cintai. Sehingga dia tampil semangat,
tangguh dan bergairah. Jadi kita bayangkan, ya ini 2 contoh saja. Tanpa passion tidak mungkin. Contohnya apa? Yang pertama menghafalkan Al-Quran. Tanpa passion tidak mungkin. Kita akan gampang ngantuk, gampang bosan. Yang kedua, contoh yang lain adalah bahasa komputer. Bahasa program. Itu jelimet kita lihat. Kecil-kecil jumlahnya banyak. Kalau seseorang itu tidak passion, tidak akan betah. Apa tulisannya kecil-kecil jumlahnya banyak, berderet, hampir tidak berbeda satu dengan yang lain. Ternyata berpengaruh. Sekedar kita merubah tanda petik menghadap ke kanan atau tanda petik menghadap ke kiri, ternyata bahasanya berubah. Dan seterusnya dan seterusnya. Kita pun pada saat yang lalu telah mempelajari tentang titik temu Katminpas itu dalam hal apa saja. Di mana catatan kita dengan cepat kita baca. Yang pertama, bakat, minat, dan passion itu sama-sama berfungsi sebagai pemicu potensi. Jadi tiga-tiganya sama. Potensi itu akan melejit karena bakat, karena minat, karena passion. Kemudian yang kedua, ketiganya sama-sama menimbulkan semangat dan spirit untuk belajar dan beraktivitas. Jadi bakat, minat, dan passion itu sama-sama melahirkan, menimbulkan semangat dan spirit saat mempelajari sesuatu atau saat mengerjakan sesuatu, beraktivitas dalam hal tertentu. Yang ketiga, ketiganya sama-sama mendorong potensi menuju ke muara yang sama, yaitu prestasi. Jadi ketiga-tiganya ujungnya apa? Prestasi. Bakat itu mendorong orang menjadi berprestasi. Minat mendorong orang jadi berprestasi. Passion itu mendorong orang kepada prestasi. Kemudian, apa perbedaan di antara Katminpas, bakat, minat, dan passion itu? Bakat adalah kemampuan bawaan. Sedangkan minat adalah sikap menerima dan berhasrat. Sedangkan passion adalah perasaan bergairah dan senang dalam mempelajari sesuatu atau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, bakat itu menampilkan keterampilan yang memukau. Itu bakat. Orang berbakat dengan yang tidak berbakat itu bedanya. Kalau yang berbakat itu memukau dalam melakukan sesuatu. Begitu terampilnya, begitu cakapnya, begitu cekatannya. Sedangkan minat itu menampilkan sikap menerima dan tertarik. Tapi biasa-biasa saja. Dia berminat, dia tertarik. Sedangkan passion itu menampilkan gairah dan rasa senang. Seseorang kalau melakukan sesuatu karena passion, dia akan bergairah, tidak mudah bosan, tidak mudah patah karena kesulitan. Dia melakukannya dengan rasa menyenanginya. Kemudian yang ketiga, bakat ditelusuri dengan ujian berbagai kemampuan. Minat ditelusuri dengan ujian ketertarikan kepada berbagai aktivitas. Passion ditelusuri dengan ujian pembebanan dan pembosanan. Artinya 3 alat uji yang berbeda. Kemudian berbicara tentang Katminpas dan rasa percaya diri. Jadi pentingkah Katminpas itu? Penting. Kenapa? Karena Katminpas itu menimbulkan rasa percaya diri. Anak yang surut dari pergaulan, menyendiri, itu umumnya dia merasa dirinya biasa-biasa saja, tidak punya prestasi,
tidak punya kelebihan. Kita lihat, oh anak ini tidak punya rasa percaya diri. Kemudian buat bisa punya rasa percaya diri, bagaimana? Ayo kita cari bakatnya. Kalau anak itu menyadari dia punya bakat dan dia berprestasi, dia akan tampil dengan rasa percaya diri. Rasa percaya diri itu obat. Obat penyakit orang minder. Orang yang terus di kamar, orang yang terus di rumah, itu orang berpenyakit. Ada masalah pada dirinya. Dia minder, dia surut dari pergaulan. Tapi kita pun tidak ingin seorang anak bergaul keluar kemana-mana liar, bergaul dengan anak nakal juga kita tidak mau. Terus bagaimana? Ya kita dampingi anak itu bersama kita. Kita menjadi coach. Apa sih bedanya antara instruktur dengan coach? Bedanya seorang instruktur itu pelatih. Siapapun melatih itu namanya instruktur. Sedangkan coach itu adalah seorang pelatih yang mendampingi. Dia terus-menerus berada bersama anak yang dilatihnya. Itu coach. Bedanya di situ cuma. Yani sehingga seorang coach itu adalah seorang instruktur. Tapi bedanya melatih plus mendampingi. Itulah coach. Sedangkan instruktur, siapapun yang melatih namanya instruktur. Nah, orang tua, ayah dan ibu, guru, pengasuh itu tertuntut untuk menjadi coach kalau mau jadi orang pencetak manusia hebat. Kalau dia ingin menghasilkan manusia-manusia hebat, jadilah coach. Jadilah pendamping, pelatih yang mendampingi. Seorang pelatih itu tidak harus memiliki apa yang dilatihkannya, tidak harus. Tidak harus. Kenapa? Karena seorang pelatih itu dia yang penting mendampingi. Bisakah kita mendampingi anak kita menjadi ahli matematika padahal kita tidak pandai matematika? Bisa. Bisa. Loh kok bisa? Bisa. Dampingi saat dia belajar. Begitu dapat masalah, telepon orang yang expert dalam hal matematika. Kita telepon, ini ada kesulitan gini. Bagaimana jawabnya? Kasihkan telepon itu ke anak itu. Maka orang yang expert itu akan menjawab begini. Jadi kita harus cerdas, harus kreatif. Bagaimana anak kita bisa jadi orang hebat padahal sayanya biasa-biasa saja. Jadi ilmunya itu ilmunya boplang. Ilmu boplang apa itu? Kita kalau ingin membangun bangunan tinggi, kita sebelum menggali kita bikin boplang dulu. Kita bikin boplang dulu, sederhana sekali. Dari papan-papan murahan, dari bambu-bambu murahan. Kemudian mulailah kita mencari titik nol. Kemudian bagaimana ini ratanya seperti apa, mulai menggali. Begitu pondasi selesai, boplang dibuang, ya atau tidak? Lah, seorang pelatih, coach, itu mengawali, mendampingi di awal. Sama seperti boplang itu. Boplang itu ditinggalkan kalau sudah jadi pondasi, sudah kuat. Memangnya terus ada itu, antum masih melihat boplang. Boplang itu apa sih Ustaz? Kita kalau mau membangun apapun itu selalu menancapkan bambu, mengitari bangunan yang kita akan bangun. Untuk apa fungsinya? Mencari titik nol.
ya kan? Supaya rata, tidak miring-miring bangunan kita. Kemudian barulah diukur dengan selang air dan sebagainya. Nah, kalau bangunannya sudah mulai jadi, sudah mulai naik tembok, boplangnya hilang atau masih ada? Hilang. Lah kita itu jadi boplang. Anak itu kita latih, kita dampingi, seperti boplang mendampingi lobang, ya atau tidak? Cuman mendampingi aja. Begitu sudah jadi, sudah selesai. Kita mengantarkan anak jadi orang hebat, sampai ketemu jalannya. Jadi kita bayangkan seperti kita saat yakni menuntun anak, membuat anak itu pintar naik sepeda. Begitu anak itu lancar, sudah selesai kerjaan kita. Seperti itu gambarannya seorang pelatih, seorang coach itu. Bukan selama-lamanya. Kemudian cari lagi bakat yang lain, cari lagi minat yang lain, cari lagi passion yang lain. Sehingga berbicara tentang rasa percaya diri ditumbuhkan oleh Katminpas, bagaimana sih caranya? Kita tahu bahwa potensi secara global adalah skill, keterampilan, knowledge, pengetahuan, attitude, perilaku. Itulah potensi. Setiap orang punya itu. Setiap orang itu punya keterampilan. Setiap orang itu punya pengetahuan. Setiap orang itu punya attitude, punya perilaku. Nah, skill, knowledge, dan attitude kita singkat jadi SKA. Skill, knowledge, attitude, SKA. Jika menguat akan memicu rasa percaya diri. Anak yang bisa dengan anak yang tidak bisa beda. Anak yang bisa akan punya rasa percaya diri. Anak yang tidak bisa akan merasa minder. Nah, Katminpas bisa saling mendukung dalam memicu peningkatan potensi dan berikutnya memicu prestasi. Jadi di saat kita itu mendampingi anak sampai bakatnya, minatnya, passionnya itu ketemu, maka di saat seseorang itu menjalani bakatnya, menjalani minatnya, menjalani passionnya, maka potensinya berkembang. Saat potensi itu berkembang menuju kepada prestasi, apalagi telah mencapai prestasi, rasa percaya diri itu akan naik. Katminpas sangat besar pengaruhnya dalam memicu potensi dan prestasi. Hal ini berikutnya akan memicu rasa percaya diri. Seperti itu. Sederhana sekali. Jadi bagaimana sih mengobati anak minder? Ya ini obatnya. Cari bakat anak itu. Cari minat anak itu. Cari passion anak itu. Kembangkan potensinya. Arahkan kepada muara yaitu prestasi. Begitu dia berprestasi, naik dengan sendirinya rasa percaya dirinya. Kemudian bagaimana kita mengintegrasikan Katminpas sehingga yakni ketiga-tiganya saling mendukung. Ini yang akan membuat anak itu jadi hebat. Di saat kita mampu mengintegrasikan, yakni memadukan tiga hal yang luar biasa ini. Kita tahu bahwa bakat itu potensi bawaan. Arahnya kemana? Kepada prestasi. Minat itu adalah potensi yang berserakan, ada di mana-mana. Saya ingin ini, saya ingin ini, saya berselera kepada ini, saya mau ini, saya minat ini. Bahasanya sangat banyak minat itu, tidak bisa kita hitung minat itu. Sangat banyak. Tapi puncaknya mana? Ujungnya kemana? Ke prestasi. Kemudian passion
Itu potensi pilihan di saat seseorang mencintai ini, bergairah dalam hal ini, betul-betul dia penuh dengan semangat dalam melakukan ini. Nah, ini passion. Tapi ujungnya sama, prestasi. Jadi kalau kita itu ingin mengintegrasikan ketiga-tiganya, titik temunya apa? Prestasi. Jadi arahkan kepada prestasi yang sama. Arahkan kepada prestasi yang sama. Contohnya Ustadz, contohnya misalnya Al-Quran. Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran itu membutuhkan passion. Ya atau tidak? Menyanyikan Al-Quran dengan suara yang merdu itu bakat, ya atau tidak? Anak yang memang suaranya parau, didongkrak pakai dongkrak yang manapun ya tetap parau, ya atau tidak? Tapi dari kecil sudah bakatnya bagus, suaranya bagus ini, masya Allah nih anak, ini bakat. Nah, berarti menghafalkan Al-Quran dengan suara yang merdu, itu akan membuat anak semangat atau tidak? Kita arahkan untuk meniru orang hebat, orang yang memang terkenal, dia bisa, wah tambah mantap dia, ya atau tidak? Kemudian kita bangkitkan minatnya, kamu harus pintar tajwidnya, kamu harus pintar ininya, berserakan di mana-mana kemampuan yang berkaitan dengan Al-Quran. Habis itu kita tinggal pompa dia, kita semangati dia untuk tidak putus asa, untuk tidak berhenti. Terus seorang coach mendampingi, menanyakan lagi. Teori Bawel itu teori penting. Seorang coach itu harus bawel. Kenapa sih Allah takdirkan perempuan itu bawel? Ya, yang namanya perempuan itu pasti menjadi coach. Bayangkan, kalau ibu kita tidak bawel, kita bisa berbahasa Indonesia atau tidak? Kalau ibu kita ini orang Sunda, tapi ibu kita tidak bawel, diam aja, kita bisa bahasa Sunda atau tidak? Bayangkan orang anak Inggris yang yang blow on bisa bahasa Inggris atau tidak? Orang Arab yang blow on bisa bahasa Arab atau tidak? Orang Cina yang blow on bisa bahasa Cina atau tidak? Bisa. Kenapa? Karena ibunya bawel. Karena ibunya bawel. Belajar bahasa itu kepada orang bawel, ya atau tidak? Antum belajar bahasa kepada profesor mumet, menjelimet. Jangan, sama orang bawel aja. Sehingga kalau ngomong sesuatu berulang-ulang, wah itu yang bikin kita pintar itu. Sesuatu yang diulang-ulang itu. Karena kita belajar bahasa itu belajar praktek. Kita mendengar terus-menerus, mengucapkannya terus-menerus, menerapkannya terus-menerus. Itu belajar bahasa. Sehingga salah satu jasa ibu disebut bahasa ibu. Kenapa? Ya memang guru pertama dalam berbahasa itu adalah ibu. Kemudian berikutnya, bagaimana kita menginteraksikan antara Katminpas supaya Katminpas ini saling berinteraksi satu dengan yang lain, saling mendukung, saling menolong, saling membantu, saling menguatkan. Bagaimana caranya? Ya tadi contoh Al-Quran. Contohnya Al-Quran. Tadi misalnya menghafalkan itu membutuhkan passion, ya atau tidak? Contohnya kita
menghafalkan Al-Quran itu bukan passion kita. Buktinya apa? Baru berapa ayat udah ngantuk kita. Ya atau tidak? Kenapa? Bukan passion. Coba ganti YouTube langsung melotot. Hah? Nah, karena YouTube itu kita jalani dengan passion. Kita senang sama YouTube. Ya atau tidak? Kalau nonton TV, tahan lama kita. Kalau ngobrol tahan lama. Itu passion kita. Tapi begitu ngambil Quran baru berapa ayat? Langsung zat besinya pindah ke kelopak mata. Iya atau tidak? Sehingga berat banget. Kenapa? Di kelopak mata ada zat besi. Berat. Maunya jatuh lagi. Iya atau tidak? Itu menunjukkan tidak passion. Buktinya apa? Gampang ngantuk. Nah, sehingga dari sini kita lihat orang yang punya passion itu sudah punya potensi besar. Passionnya itu akan membuat dirinya melejit. Ini daya dorongnya luar biasa ini. Kita bayangkan kalau seseorang itu sudah punya passion dan dia sedang belajar, minatnya kita pompa, passionnya bertambah atau tidak? Bertambah. Kemudian di sisi yang lain ada bakat. Seseorang yang berbakat tapi tidak berminat, akan tumbuh atau tidak bakatnya? Tidak. Minatnya harus dibakar. Harus dipompa minatnya. Di saat minatnya meningkat, bakatnya akan naik. Ya atau tidak? Seorang yang berpassion melakukan sesuatu yang merupakan bakatnya, akan semakin hebat atau tidak? Akan semakin hebat. Jadi ini satu rangkaian yang luar biasa. Saling menguatkan. Minat itu bisa memompa bakat, bisa memompa passion. Kemudian bakat itu, yakni kalau dipadukan dengan minat yang tinggi, dipadukan dengan passion, dengan hobi, maka akan melejit dengan sendirinya bakat itu. Begitu pula passion. Kalau passion itu didukung oleh bakat dan minat, maka akan melejit, meroket setinggi-tingginya. Nah, dari sini lahirlah anak hebat. Anak hebat itu di saat kita bisa memadukan tiga-tiganya. Tolong pelajari biografi setiap orang yang mendunia. Mendunia dalam hal apa saja. Tidak usah pilih-pilih. Oh, ini mendunia dalam hal tinju. Ini mendunia dalam hal atletik. Ini mendunia dalam hal Al-Quran. Ini mendunia dalam hal retorika. Tolong periksa. Pasti di sampingnya ada pendamping. Pasti. Di sampingnya itu ada orang yang melatih dia. Yang tidak pernah bosan, yang bawel terus memompa dia, mengarahkan dia. Kemudian jangan lupa, pasti pada dia sudah terpadu tiga hal itu. Minatnya tinggi, bakatnya tinggi, passionnya tinggi. Saling mendukung satu dengan yang lain. Iya atau tidak? Iya atau tidak? Siapa misalnya yang pernah antum pelajari biografinya? Ingat-ingat, antum pernah mempelajari biografinya Fulan. Tolong, si Fulan itu kenapa kok bisa mendunia, bisa mengalahkan orang lain, bisa mengalahkan jutaan orang? Iya atau tidak? Apalagi kalau sudah mendunia, berarti dia mengalahkan miliaran orang. Iya atau tidak? Itu pasti dia hebat tiga-tiganya, ya atau tidak? Hebat bakatnya, hebat passionnya, hebat minatnya, ya kan? Salah atau tidak nih teori ini? Ya atau tidak? Kok diam sih? Ini saya ini salah jangan-jangan?
Ah, ini teori yang sedang kita bahas ini benar apa enggak? Benar apa enggak? Benar. Nah, jadi kita bisa melakukannya atau tidak? Jawabnya bisa. Oleh karena itu tekuni dari sekarang. Tekuni. Setiap kita itu pasti punya, yakni punya anak atau punya keponakan atau punya murid, punya cucu, punya siapapun yang kita bisa jadikan orang hebat. Saya tidak bisa hebat, tapi anak saya bisa hebat. Saya tidak bisa hebat, tapi cucu saya bisa hebat. Saya tidak bisa hebat, tapi keponakan saya jadi hebat. Saya tidak bisa hebat, tapi tetangga saya itu anaknya jadi hebat. Lah kenapa tidak? Lahirkan orang-orang hebat ke depan. Kita bayangkan di tahun 2045 nanti, pemimpin itu pemimpin Islam yang berada di atas, yang ada di permukaan itu orang-orang Islam yang hebat-hebat. Seperti itu. Ini terakhir dalam pembahasan kita. Jadi pada akhirnya Katminpas itu membutuhkan dukungan dari berbagai arah. Di mana yakni semua itu harus terdukung dengan sempurna. Di mana bakat memberi dukungan kepada manusia berupa kemampuan bawaan yang memiliki daya dorong kepada keterampilan menuju puncak potensi dan prestasi. Minat memberi dukungan kepada manusia berupa sikap menerima dan menganggap aktivitas ini sesuai dengan hasrat, sehingga menjadi daya dorong menuju puncak potensi dan puncak prestasi. Passion memberi dukungan kepada manusia berupa kinerja prima, kinerja yang hebat, yang sempurna dari setiap aktivitas, sehingga menjadi daya dorong menuju puncak potensi dan puncak prestasi. Jadi kita lihat, yakni kita di tahap ini selesai sudah terkait dengan bagaimana menelusuri bakat, minat dan passion. Yani saya berharap dengan pembahasan ini, yani kita sudah mampu menelusuri. Ini berarti kita selesai dari sesi yang pertama, dari pelajaran yang pertama. Karena pelajaran pertama adalah kemampuan menelusuri. Nanti baru kita ingin masuk kepada pelajaran yang kedua yang lebih tinggi lagi. Silakan, barangkali ada pertanyaan. Ya, ini Pak. Jadi dibutuhkan ilmu juga Pak untuk mengkomunikasikan Katminpas. Ada ilmu juga Pak. Artinya mesti kita belajar kalau Pak bisa Pak. Gimana mengkomunikasikan ada tiga ini. Katminpas. Ya, ini Pak coba dilihat SKA. SKA itu singkatan dari skill, knowledge, dan attitude. Ya atau tidak? Potensi itu ada 3 macam. Ada potensi berupa keterampilan, skill. Ada potensi berupa pengetahuan, yaitu knowledge. Kemudian ada potensi berupa perilaku, attitude. Ya atau tidak? Nah, 3 hal ini adalah bahan. Bakat, minat, dan passion gak ada artinya kalau ini tidak ada. Karena bakat, minat, dan passion itu ibarat api, ibarat baterai, Pak.
Ya atau tidak? Bapak punya baterai tapi tidak punya alatnya. Ya ngapain? Ya taruh aja. Ya kan? Bakat, minat, dan passion itu gambaran api, energi. Ibarat baterai. Dia akan bermanfaat kalau ada pengetahuan. Pengetahuan itu akan jadi hebat kalau orangnya berbakat, kalau orangnya berpassion, kalau orangnya yakni punya keterampilan, punya yakni katmin pasadi, bakat, minat, dan passion. Skill, keterampilan akan jadi hebat kalau orangnya berbakat, orangnya berminat, orangnya berpassion. Kemudian begitu pula yakni orang punya perilaku. Perilaku itu akan jadi hebat kalau didukung oleh bakat, oleh minat dan passion, karena ini apinya, ini energinya. Seperti itu, Pak. Jadi ibaratnya sesuatu akan terbakar kalau sesuatu itu bisa dibakar, ya kan? Api itu akan mati, Pak, kalau tidak ada yang dibakar, ya kan? Karena api itu tidak berdiri sendiri. Begitu pula katminpas. Katminpas itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu yakni harus ada yang dibakarnya. Yang dibakarnya apa? SKA ini. Skill, knowledge, terus attitude. Seperti itu. Itulah potensi. Ya. Mafhum ya, Pak? Silakan. Ya, silakan mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, misalnya ada seorang anak yang kita ketahui dia memang sudah satu bakat, misalnya dia mudah ditirukan dan mudah mengingat omongan orang atau mungkin apa yang dia lihat atau dia dengar itu mudah mengingat atau bahkan kuat ingatannya, bahkan bisa menirukan persis apa yang dia dengar. Akan tapi dari sisi minat belum terlihat, apalagi passion kalau misalnya kita kasih beban. Nah ini bagaimana ia menimbulkan supaya anak tersebut kita kasih pilihan sehingga dia berminat, kemudian tidak terbalik dengan pilihan yang kita arahkan gitu. Apa kiatnya, mungkin rangsangan apa yang kita berikan kepada anak tersebut yang memang terlihat sudah ada bakatnya tapi belum muncul minat dan juga passionnya gitu. Ya, contohnya gini. Contohnya ini anak, Masya Allah, suaranya Sudais bisa ditiru, Masya Allah. Suaranya Al-Ajmi bisa ditiru. Luar biasa nih anak. Suaranya Hudhaifi yang seberat itu bisa dia tiru. Saya bilang, nak, kamu nggak pengen tuh jadi imam Masjidil Haram? Bisa ya? Ya bisa. Kalau kamunya hebat. Kalau kamunya biasa-biasa aja, ya enggak lah. Coba. Yani kamu itu yang betul-betul bersemangat. Kamu itu harus betul-betul mengejar. Karena tuh yang hebat-hebat tuh belajarnya tidak biasa-biasa saja. Memangnya pemain bola itu bisa berlatih yakni sekedar 1 jam sehari? Gak bisa. Itu pemain bola yang hebat-hebat tuh Ronaldinho, Ronaldo, itu belajarnya, berlatihnya 8 jam 1 hari. Jadi kita pompa, ya atau tidak? Dipompanya dengan siapa yang menjadi figur idolanya dia. Arahkan dia kepada figur idola, ya kan? Nanti minatnya akan tumbuh. Dia akan terbakar karena ingin seperti si fulan. Seperti itu. Silakan. Nyalain dulu dong. Nyalain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu buatan pramuka Yang salah pramuka sih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini penerapan ini saya beranalisa apakah ini high cost gitu Pak Ustaz. Karena biar bagaimana kita mau cost untuk seorang anak itu tidak lagi yang namanya untuk saat ini ya Pak Ustaz. Untuk saya sekarang ini udah sepuh. Sekarang ini saya udah bukan lagi memikirkan anak, karena anak udah bukan lagi disebut anak, tapi udah yang namanya remaja, bahkan sudah yang namanya saya punya cucu. Nah ini akan saya terapkan dengan cucu, dengan kondisi saya lihat ini high cost banget gitu. Karena apa? Penerapan dari yang namanya unsur keagama, bahasa, apalagi yang namanya dia punya kurikulum-kurikulum yang lain. Nah, tapi saat ini saya cuma mau berprinsip untuk anak saya atau cucu saya ini untuk menjadi yang namanya mengenal dunia agama aja gitu. Karena ada seorang intelektual itu selalu berpikir seperti Gus Dur. Saya tidak butuh kamu bisa bahasa Inggris dengan anak-anaknya. Selalu motivasi itu. Saya tidak butuh kamu punya sekolah tinggi, tapi saya butuh kamu bisa baca Al-Quran. Saya butuh kamu bisa yang namanya menyolati saya untuk jadi saya nanti jadi jenazah. Nah dalam hal ini saya menerapkan seperti itu. Ada anak saya yang cucu saya yang sudah saya terapkan seperti itu, saya bahkan masukkan ke pesantren. Tapi dari lingkungannya bisa hancur bosan. Nah itu yang namanya kita jadinya bukan lagi bicara manusiawi lagi, saya bicara yang namanya udah bicara materi, rugi. Itu yang namanya akhirnya menyangkut kejiwaan anak akhirnya. Karena apa? Secara fisikal jadinya kita juga akan timbul gitu. Bisa melakukan hal-hal yang tidak baik dengan dia. Karena lingkungan-lingkungan itu yang bikin menjadi hancur. Itu yang kedua ya pertanyaannya Pak Ustaz. Yang pertama itu masalah high cost. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia itu berbeda dengan orang Barat. Orang Barat itu maunya pacaran, nggak mau kawin. Kenapa? Kalau kawin high cost. Kemudian nanti kalau kawin pun tidak mau punya anak. Kenapa? Punya anak itu high cost. Punya anak banyak apalagi. Sehingga mereka mau senang-senang. Yani pengen berdua-duaan, nggak ada beban. Sehingga kita lihat jumlah orang Barat itu bukan bertambah Pak, berkurang. Jumlah masyarakat Eropa yang mestinya mencapai target 200 juta itu sulit dicapai oleh orang Baratnya sendiri. Sehingga sekarang ini dipenuhi oleh para imigran. Sehingga jumlah imigran, jumlah orang Islam yang jadi wali kota, yang jadi orang-orang penting di negara-negara Barat itu makin kelihatan, ya atau tidak? Ya kan? Nah, sementara orang Indonesia tidak begitu cara berpikirnya. Orang Indonesia itu selalu mau berkorban buat anak cucunya. Kenapa? Karena orang Indonesia memandang bahwa anak itu aset. Anak itu investasi. Ini masa depan saya ini masa depan saya. Saya berkorban semuanya supaya anak saya jadi hebat. Sehingga jangan heran kalau makan, minum, pakaian mereka mengirit-irit, tapi pendidikan mereka tidak mengirit-irit. Sekolah mahal pun dibayar itu. Sehingga jangan heran di Indonesia ini sekolahan tuh mahal harganya Pak. Di atasnya sekolahan yang ada di Malaysia dan seterusnya. Begitu kita minat, ini saya mau sekolahkan ke sekolah ini nih. Ternyata, mahal. Kita bilang, ini high cost, ini mahal. Tapi kita lihat bejibun yang daftar. Mati-matian mereka ingin anak cucunya diterima di sana. Jadi kita lihat ini kenyataan orang Indonesia. Sebentar Pak, saya belum selesai. Supaya gambarannya utuh ya. Jadi kita lihat bahwa kita ini orang Indonesia. Orang Indonesia itu sangat menghargai anak cucu. Sangat menghargai
masa depan mereka. Sehingga orang Indonesia itu punya teori namanya cicilan. Apa saja dicicil sama mereka. Jadi punya rumah bisa dengan cara mencicil. Punya sepeda motor bisa dengan cara mencicil. Punya mobil bisa dengan cara mencicil. Itu kenyataannya, ya kan? Kredit luar biasa. Kita lihat kapan mulai meledaknya haji, sehingga orang mau haji harus daftar, harus inden untuk 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Kapan mulai itu? Ada di saat dibuka peluang cicilan. Jadi berpikirlah tentang mencicil. Di mana ya betul memang kalau dihargai, seorang anak hebat kita kalkulasi bisa sampai hebat, ya memang biayanya mahal. Tapi itu kan bisa dikredit, bisa dicicil. Hari ini dulu, nanti minggu depan baru ini. Minggu depan dosa, maksud saya setelah kita melakukan membayar dengan yang biaya tinggi, tapi lingkungannya itu yang kan itu pertanyaan kedua, Pak. Maksudnya bukan itu, bukan yang namanya kita tidak punya kemampuan, tapi begitu kita masukkan itu dengan biaya tinggi, terjadilah lingkungan yang tidak. Nah ini merusak yang namanya kejiwaan itu yang. Oke. Nah ini berarti kan kita sudah pindah kepada yang kedua, di mana tadi high cost itu sesungguhnya bisa kita selesaikan. Bisa kita selesaikan dengan keluarga itu urunan, keluarga itu rembuk, keluarga itu bagaimana caranya menanggung beban itu. Nah kalau ini sudah bisa diselesaikan, kita berbicara yang kedua. Anak nakal jumlahnya banyak di lingkungan kita. Yakini penyebabnya karena mereka tidak disibukkan dengan Katminpas. Yakini itu, Pak. Kenapa kok mereka itu nakal, bahkan jahat? Karena nganggur, Pak. Pengangguran, iseng, hidupnya itu hanya iseng. Mereka mencari prestasi, ingin ditepuk tangani orang dengan ulah-ulah yang urakan, yang liar, yang penting ditepuk tangani orang, ya kan? Kebut-kebutan, berlaku ini, berlaku itu. Siapa pelakunya? Anak-anak yang tidak tersentuh Katminpas. Oleh karena itu, kalau ada sekolah yang memperhatikan Katminpas, sekolah itu jadi hebat. Jadi kalau Bapak mau cari sekolah yang hebat, carilah sekolah yang QA-nya tinggi. Jangan cari sekolah yang QA-nya rendah. Apa itu Ustadz QA itu? Quality Assurance. Jaminan mutu, di mana yang bagus itu di sana bukan seorang anak, dua orang anak. Jadi kalau ada sekolahan punya piala-piala, kita lihat, oh ini individu fulan, ini individu fulan. Oh berarti kehebatan individual. Jangan itu sekolahan yang kita pilih. Yang kita pilih sekolah yang semua anaknya hebat. Cari sekolahan yang semua anaknya hebat. Karena targetnya anak ini semuanya hafal sekian juz, hafal sekian hadis, menguasai ini, mampu ini, dan terbukti. Loh, hampir semuanya bisa. Nah, itu aman anak kita. Jadi cara kita memilih sekolahan itu adalah dengan melihat QA-nya. Bukan prestasi individualnya, bukan. Oh di sana ada anak yang menang lomba pidato. Di sana ada anak yang menang bulu tangkis.
Ya itu dia yang menang, itu anak itu yang menang. Itu bukan ukuran. Yang jadi ukuran kita ini, semua anak hafal sekian juz. Semua anak bisa jadi imam sholat. Semua anak bisa hafal hadis. Semua anak, cari itu. Cari sekolahan yang QE-nya tinggi. Seperti itu. Jadi ini resep dalam mencari sekolahan. Sehingga belum tentu sekolahan mahal, QE-nya tinggi. Quality assurance-nya harus tinggi. Quality assurance itu jaminan mutu untuk semua anak. Siapapun yang sekolah di sekolahan ini pasti lancar bahasa Arabnya. Siapapun yang sekolah di sekolahan ini bagus hafalan Qur'annya. Siapapun yang sekolah di sini yakni bagus adabnya, akhlaknya. Cari yang seperti itu. Merata. Bukan seseorang, dua orang, bukan. Tapi kita lihat semuanya bagus. Nah, itu yang dicari. Berarti Katminpas bekerja di sana. Ya, silakan. Ada lagi atau cukup? Cukup. Baik, kita tutup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.